Saya Riko Simanjuntak, pemain Persija Jakarta. Buat semua fans-fans dari Kedanku TV, tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Kedanku TV. Buat Kedan semuanya, jangan lupa like, subscribe, komen, horas! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Kedanku TV. Kedanku TV, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Halo Kedanku, apa kabar semua? Nah, di video ini kali ini kita akan berbincang dengan seseorang yang sudah cukup lama berkarir di sepak bola, hampir sekitar 35 tahun. Beliau juga sudah menghasilkan banyak pemain-pemain bola, mulai dari eranya Sehari Gultom sampai sekarang. Salah satunya Riko Simanjuntak, Edo Febriansyah yang bermain di Timnas dan Persita Tangerang. Ini dia Bapak Suimin Diharja. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak, terima kasih udah ngeluangkan waktunya buat Kedanku, kita bincang-bincang di sini gitu. Ini kita berbincang-bincang tentang tim Pak, gitu ya. Karena kan banyak sekarang tim-tim baru yang baru muncul, dan sekarang kan mau masuk musim berikutnya ini untuk Liga 2 terutama. Menurut Bapak, membangun sebuah tim itu seperti apa Pak? Ya. Jadi untuk membuat tim yang bagus, semua diawali dengan bagus. Contohnya, setelah manajemen terbentuk, itu dia akan memanggil pelatih. Iya. Nah, manajemen tadi itu harus memaparkan apa keinginan dari owner, dari pemilik. Oke. Kalau pemiliknya itu menginginkan bahwa tim ini harus juara, baru cari pelatih yang bisa meyakinkan, membuat konsep untuk tim ini jadi juara. Jadi presentasinya itu bukan presentasi program, tapi presentasi termasuk rekrutmen yang meyakinkan manajemen bahwa tim ini akan menjadi juara. Itu yang harus dipresentasikan. Jadi bukan hanya sekedar presentasi yang bentuknya proposal. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tim pelatih harus membuat tim telescouting. Tim telescouting ini juga harus ada kriterianya, ada kategorinya. Terus kriteria dengan kategori itu disesuaikan dengan komposisi, posisi, dengan formasi. Jadi jangan ada penumpukan seperti yang kita lihat ada beberapa tim yang mubazir, pemain itu mubazir gitu. Nah itu jadi efisien tapi efektif, bermanfaat. Nah, setelah dapat pemain-pemain yang meyakinkan untuk owner bahwa ini tim yang akan bisa juara, baru dibuat programnya. Programnya itu bukan hanya sekedar persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, tapi dia juga harus punya metode yang membuat pemain itu bisa menjalankan apa yang dia mau. Jadi metodenya itu metode pinter. Jadi bukan hanya sekedar latihan fisik begini, latihan teknik begini, latihan taktik seperti ini gitu. Tapi dia nggak pernah dirangsang untuk bisa mengembangkan satu permainan dalam situasi yang saat itu deadlock umpamanya.
Jadi itu syarat-syarat untuk membuat satu tim yang baik. Jadi diawali dengan rencana-rencana yang baik juga. Jadi kalau rencana-rencananya asal-asalan ya timnya juga asal-asalan. Oke, berarti tadi poinnya dari Bapak yang Bapak sampaikan, yang pertama dari manajemen. Nah, maunya manajemen itu seperti apa ini tim? Oke, terus Ini target dari manajemen. Manajemen menargetkan ini juara, Ya. tahun ini juara. Nah, cari pelatih yang bisa membuat konsep dan meyakinkan manajemen tadi bahwa ini juara. Oke, yang membawa tim ini bisa sampai ke juara ya. Oke, terus dari si manajemen sendiri Pak, dari manajemen sendiri gitu. Hal-hal apa aja yang komponen-komponen apa? Kan kalau misalnya kita bicara juara gitu, bicara juara, kalau misalnya si manajemen enggak punya cukup uangnya juga enggak bisa sampai juara kan gitu. Contohnya, kenapa perlu uang? Namanya membangun tim juara itu kan berarti dengan materi yang bagus, berarti kan dengan finansial yang bagus, seperti itu kan ininya. Nah, itu dari manajemen sendiri untuk membangun itu kan berarti dia harus siap. Salah satunya itu ya. Ya manajemen harus menyiapkan finansial juara. Ya. Fasilitas juara. Ya, kalau dia mau target juara, ya semuanya harus fasilitas juara. Oke. Jadi nggak bisa dia ngomong juara, tapi di saat pelatih nanti minta pemain ini dia nggak bisa, ya payah. Ya itu harus selaras. Jadi manajemen juga harus berkaca. Jadi jangan dibohongi publik bahwa ini uangnya banyak, kita bisa beli ini. Nyatanya waktu pelatih minta ini nggak bisa, minta itu nggak bisa, itu ya susah. Oke, itu tentang manajemen ya. Tentang dari pelatih ya Pak. Bapak kan sebagai pelatih tadi yang saya sampaikan ke Kedan-Kedan bahwa sudah berkarir hampir sekitar dari 85 ya Pak, mulai berkarir di sepak bola ya. Ya, melatih sepak bola. Bukan berkarir di sepak bola. Kalau udah berkarir dari mulai jadi pemain, dari mulai tahun 71. Oh, berarti lebih lama lagi ya? Nah, itu berkarir sebagai pemain. Dari 85 itu berarti dari pelatih ya? Mulai dari pelatih ya? Mulai melatih. Oke, dan Bapak sendiri melatih sudah semua udah ngerasain ya, dari tim Sumatera, tim Jawa, tim wilayah timur apa daerah Papua? Ambon ya. Oh. Wamena juga udah. Wamena. Persiwa ya. Iya, Persiwa. Oke. Pak, berarti kan secara Bapak udah tahu tuh kultur sepak bola Indonesia. Kalau misalnya tadi kita udah bicara dari manajemen, hal-hal yang perlu dibangun sama manajemen yang tadi kita bicara. Kalau pelatih sendiri Pak, gimana cara dia meyakinkan manajemen untuk supaya apa yang ada di kepala dia, konsep segala sesuatunya itu bisa meyakinkan. Biasanya kan tingkat kesulitannya kan manajemen sama pelatih visi misinya beda tuh. Beda sudut pandangnya. Kalau menurut Bapak, gimana supaya itu bisa ketemu, hal-hal itu bisa ketemu? Ini bedanya di Indonesia dengan di luar, di Eropa ya. Kalau di Eropa itu kan di sana udah manajer coach. Jadi dia yang mengelola tim itu. Owner tinggal aku mau jadi juara, kok butuh duit berapa? Sekian, nah kelolalah itu tim. Tapi kalau di Indonesia itu kan enggak. Manajemen lebih banyak mengelola non teknis, termasuk finansialnya. Pelatih lebih mengarah ke teknis. Iya. Sepanjang itu berjalan di garisnya masing-masing seperti kereta api, itu nggak akan pernah jadi benturan karena tujuannya itu kan manajemen itu bekerja untuk owner.
untuk pemilik, untuk orang yang punya duit. Pelatih bekerja itu untuk manajer. Asisten pelatih dan pemain itu bekerja untuk pelatih. Staf-staf manajemen itu bekerja untuk klub. Jadi sepanjang itu jalan di atas relnya masing-masing, ya nggak ada masalah. Cuman kan masalahnya sekarang manajer karena dia punya uang, terus ya pengetahuan dia tentang teknis juga ya nggak tahu. Tapi suka juga campuri masalah. Itu sebenarnya. Itu yang salah ya. Kalau job description-nya itu jelas, tupoksinya jelas, itu nggak akan pernah punya masalah. Gitu. Jadi banyak juga pengalaman saya yang udah saya dapat. Pernah saya dapat manajemen yang seperti itu. Ada juga manajemen yang aku nggak mau tahu. Yang penting ini juara. Ini harus berprestasi. Nah, kau mau apa? Aku kasih. Tapi kalau enggak, kau kutuntut. Kompensasinya apa? Ada juga yang seperti itu. Kalau yang kayak gitu-gitu fair itu? Fair. Fair ya? Itu yang fair. Itu yang fair. Jadi kasih keleluasaan pelatih untuk mengembangkan visi misinya untuk mencapai target. Jadi jangan itu ada keponakan, ada ini, ada itu. Ini masalah. Hal-hal yang kayak gitu ya. Oke, Pak. Terus tadi yang ini kita masih bahas tentang pelatih gitu ya. Sekarang kan banyak di tim-tim itu punya tim analis ya. Kalau misalnya saya kurang tahu juga jadi kalau di Sintayong berkata bahwa dia butuh tim yang bisa menganalisa tim lawan. Dan di Jawa sekarang udah mengarah ke sana gitu. Sebenarnya untuk sebuah tim perlu nggak itu? Itu sangat perlu. Jadi untuk memenangkan satu pertandingan, yang pertama kita harus tahu kekuatan kita sendiri. Yang kedua, kita harus tahu kekuatan lawan. Yang ketiga, harus tahu medannya, atmosfernya, di mana kita akan bermain. Nggak mungkin tim pelatih itu datang ke sana untuk melihat situasi itu, terkecuali home turnamen. Tapi kalau umpamanya turnamen yang home and away itu akan sulit gitu. Jadi tim analisis inilah yang menganalisa. Jadi tugas tim analisis ini mendampingi pelatih kepala di saat latihan. Pelatih kepala mau membangun penyerangan dari bawah, build up dari bawah, membangun serangan. Tapi setelah membangun serangan dari bawah ini bagus, terus sampai ke lapangan tengah itu deadlock, nggak bisa. Nah, pelatih kepala bisa tahu itu masalah, tapi bisa juga nggak tahu. Sehingga latihan ini berlanjut, akhirnya di saat pertandingan nggak ketemu. Tugas analisa, tugas analisis itu yang membuat gitu bahwa ini Pak pelatih kepala, masalah kita ada di sini. Jadi kalau umpamanya mau ada perbaikan supaya ini bola sampai ke depan, ya harus ini diperbaiki. Itu tugas dari tim analisa. Tim analisis ini juga seperti dia membuat rapor. Jadi ada pemain A hari ini bagus, besok bagus, seminggu kemudian ada penurunan. Ini pasti ada masalah. Nah, mungkin itu juga nggak terpantau dengan pelatih, karena pelatih itu udah terlalu banyak apanya. Jadi tugas tim analisis ini memberikan masukan. Coba tanya itu ada apa, ada masalah apa, gitu. Itu untuk internal. Nah, untuk di luarnya, contohnya tim A mau bertanding dengan tim B. Ya. Di
W. Iya. Di mana W-nya itu? Nah, tim analisis itu datang ke sana duluan, melihat lawan yang bakal kita hadapi itu bertanding dengan lawan yang lain. Mulai kita analisa dari mulai individu sampai tim. Bagaimana cara bermainnya, bagaimana penyerangannya, bagaimana koordinasinya, bagaimana organisasinya, itu semuanya kita catat. Lapangannya itu gimana, lembek atau keras atau apa, itu semuanya kita catat. Atmosfer penonton, supporternya, mengganggu nggak penampilan kita nanti bakal ke sana. Dan mainnya kapan? Siang, sore, atau malam? Itu semua kerja analisis. Jadi analisis inilah yang memberikan bahan-bahan ini kepada pelatih kepala. Nah, pelatih kepala setelah tahu ini situasinya seperti ini, dia membuat simulasi, latihan simulasi. Kita bakal main di daerah yang cuacanya panas. Ya, dia mulai mencari lokasi yang situasinya hampir sama. Nah itu, termasuk lapangannya lembek, jadi disarankan pemain harus pakai sepatu pool. Ini tuh, itu semua kerja analisis. Setelah disimulasikan dengan pelatih kepala, ada mana yang kira-kira masih belum, didiskusikan lagi. Jadi menghadapi satu lawan udah kita persiapkan dengan matang. Itu belum tentu menang. Bagaimana kalau nggak kita siapin? Bagaimana tim kalau nggak punya analisis? Dia hanya datang dengan peka, kuping peka, mata buta, tapi mulai berkuar. Kita pukul hari ini apa? Ya. Jadi semuanya harus terencana dengan baik. Itu pun belum tentu hasilnya baik. Jadi kalau nggak direncanakan dengan baik, mau dapat hasil baik, itu rahasia. Berarti artinya tim analis ini membantu staf pelatih. Pelatih kepala. Jadi apa yang membedakan itu sama asisten, Pak? Nah, asisten pelatih itu memberi masukan kepada pelatih kepala di saat pertandingan. Di saat pertandingan. Jadi umpamanya ini pas pertandingan lagi seru, ada situasi yang nggak jalan. Nah, asisten pelatih itu buat catatan-catatan. Nah, dikasih sama pelatih kepala. Pelatih kepala itu belum tentu juga bisa menerima dengan apa? Situasi. Nah, bedanya dengan tim analisis ini, tim analisis itu memberikan analisa pertandingan lawan, kelebihan dan kekurangan tim lawan, dan analisa kekuatan dan kekurangan tim kita itu 1 minggu sebelum pertandingan. Jadi dia bisa mensimulasikan. Jadi kalau asisten itu ya, itu kalau asisten yang apa, tapi kalau asisten hanya sekedar asisten yang hanya sekedar membantu, coach minum kopi, coach, nah dibuatkan kopi, ya ini payah. Iya. Oke, Pak, ini pertanyaan berikutnya ini. Ini yang menarik, ini tim analisa ya, karena kan saya potong lagi. Jadi tim analisa ini termasuk di dalam tim itu sendiri. Jadi ini tim analisa itu adalah tim di belakang tim. Tim di belakang tim. Tim di belakang tim. Jadi ini ada namanya tim building. Jadi tim building ini tim yang mendukung tim utama. Jadi kalau istilah pilkadanya tim sukses lah. Tapi secara teknis, bukan secara yang enggak gitu. Jadi salah satu contoh umpamanya pilkada kabupaten. Nah, kecamatan ini kelihatannya ini
pro sama sana. Ah. Nah, tim analisis inilah yang bilang kan, itu kecamatan sana pro sana, jadi hati-hati. Kita harus masuk, harus. Nah, itu salah satunya tugas dari tim analisis. Jadi dia tim sukses untuk tim utama. Jadi tim di belakang tim. Iya. Tim sukses untuk memenangkan pertandingan itu ya. Itu salah satunya untuk menjadi juara. Untuk menjadi juara ya. Oke. Ini yang menarik ini gini kan. Maksudnya mungkin kita belum banyak tahu tuh ya tim analis itu, tapi memang baru belakangan ini kita kita dengar hal-hal yang kayak gitu, mulai dari Sintayong membangun itu gitu. Kalau di luar negeri mungkin udah ada timnya, udah jalan ya kan. Terus sekarang di Jawa juga udah hal-hal itu udah dibuat gitu ini ya. Jadi gini, tim analis itu bekerja untuk pelatih, tapi bukan masuk untuk mencampurin urusan kepelatihan. Tidak, itu beda. Jadi dia membantu pelatih kepala untuk meringankan tugasnya. Kita udah cerita dari awal bahwa untuk memenangkan satu pertandingan kita harus tahu kekuatan kita sendiri, tahu kekuatan lawan, tahu medannya, tahu apanya. Itu tugas dari tim analisis. Sehingga pelatih kepala membuat simulasi untuk memenangkan satu pertandingan. Kita simulasikan taktik, kita simulasikan strategi. Nah, itu masukan dari kita gitu. Dan objektif masukan dari tim analisis, sehingga itu akan bisa menghasilkan ini bukan hal baru sebenarnya. Oh gitu. Ini bukan hal baru, cuman sekarang kan masalahnya banyak klub yang ngakunya profesional tapi pengelolanya, manajemennya masih ke amatir-amatiran, sehingga ya profesi-profesi yang khusus seperti ini itu sepertinya diabaikan. Oh, sebenarnya udah lama. Ya udah. Jadi saya di tahun 2000 saya ngambil lesson, itu udah ada tim analisis. Tahun 2000, sekarang 2022. Udah ada 12 tahun. Tapi masih ada tim yang nggak pakai itu. Tapi kalau di Jawa udah rata-rata udah menggunakan jasa itu ya, Pak. Jangankan Liga 2, Liga 1, Liga 3 pun udah pakai analisis. Liga 3 pun udah pakai tim analisis. Karena dia jatuhnya tim profesional ya. Iya. Oke, Pak. Terus yang menurut saya nih harus saya pertanyakan sama Bapak gitu ya. Bapak pasti ngikutin sepak bola kita gitu. Sekarang kan muncul tim-tim baru, ya, tim-tim baru gitu. Yang membuat tim-tim perserikatan itu ketinggal sama tim-tim baru itu apa, Pak? Dari kacamata Bapak? Tim perserikatan itu di tahun 70-80. Di era tahun 90-an itu sudah tidak ada lagi tim perserikatan. Yang ada dulu Galatama dan tim profesional. Setelah itu kalau nggak salah Rinus Michel dulu yang datang ke Indonesia, dia terkejut dengan sepak bola Indonesia. Kenapa ada dua kubu, Galatama dan Perserikatan? Akhirnya dilebur menjadi klub profesional. Klub profesional itu dikelola sama PT perusahaan. Jadi dia bukan klub lagi, maksudnya bukan milik pemerintahan, bukan. Jadi dia udah swasta yang dikelola sendiri, udah nggak menerima APBD lagi. Jadi seperti itu. Cuman ada beberapa klub yang pengelolanya masih
berpikiran amatir. Oke. Sementara tim-tim yang baru perserikatan gitu. Sebenarnya yang tim amatir itu sekarang ini Liga 3 jatuhnya. Liga 2, Liga 1 itu tim profesional yang harus dikelola sama PT ya. PT. Oke. Pak, terus ini sebenarnya kita balik lagi nih, apa yang udah kita bahas. Saya tadi terlupa saya gitu. Sebenarnya membangun tim itu baiknya ya Pak, baiknya itu dibangun kan kalau misalnya ada yang membangun itu secara anak daerahnya yang diorbitkan, maksudnya menciptakan pemain-pemain yang asli dari daerahnya. Tapi ada juga yang tim-tim baru yang dia jor-joran belanjanya gitu. Menurut Bapak, untuk sebuah tim itu baiknya seperti apa? Keberhasilan sebuah kesebelasan itu ada 2 kategori ya. 2 kategorinya? Ada 2 kategori. Oke, yang pertama? Yang pertama, dia bisa juara dengan pemain dari seluruh Indonesia. Yang pertama dia bisa juara dengan pemain dari seluruh Indonesia. Oke. Itu dia berhasil. Tapi dia belum sukses. Nah, tim yang sukses itu adalah bisa menjuarai satu kompetisi, tapi bisa juga ngangkat potensi daerah. Itu yang lebih bagus. Dari semua pelatih yang pernah saya lihat, saya dulu ngelatih PSMS, saya nggak pernah pakai pemain-pemain luar, semua pemain Medan. Ada satu Supriyono itu juga saya ambil bukan dari Semarang, tapi dari klub Deli Putra, karena dia udah masuk ke Deli Putra. Jadi saya anggap dia pemain Deli Putra, bukan pemain Semarang. Yang kedua, pelatih yang sukses itu Jackson F. Tiago. Oke. Dia melatih Jayapura, pemain-pemain Jayapura yang diangkat semua dan dia jadi juara. Jadi itu. Jadi kalau umpamanya mau sekedar berhasil dengan jangka pendek, ya mungkin kita cari pemain-pemain nasional yang kelas A. Tapi kalau untuk berhasil dan sukses, ya harus siapkan pemain-pemain putra daerah untuk arah ke sana. Kenapa? Di era klub profesional, saya masih melihat bahwa banyak juga pemain yang nggak berperilaku profesional. Jadi masih amatiran juga. Salah satu contoh, pemain yang profesional itu selalu menjaga badannya. Kalau berat badannya itu umpamanya 60 kg dengan tinggi badannya 175, itu enak, dia main enak gitu. Tapi karena situasi dia suka makan malam terus berat badannya naik, dia nggak pernah mau timbang, sehingga penampilannya itu turun. Terus pemain profesional dia tahu merasakan bahwa setiap pertandingan itu dia membutuhkan tenaga sekian besar, energi yang akan dikeluarkan sekian. Artinya untuk kesana biasanya dia istirahatnya jam segini, makannya jam segini, makan apa-apa aja. Jadi pemain profesional yang berperilaku profesional itu harus menjaga penampilannya, itu intinya. Itu intinya ya. Sementara banyak pemain yang katanya profesional, tapi waktu tanda tangan kontrak, duitnya sekian, udah profesional lagi. Tapi perilakunya nggak pernah profesional. Saya pernah melatih pemain yang menurut saya dia profesional. Itu Hendro Kartiko. Kenapa? Hendro Kartiko itu sebelum latihan kita akan briefing dulu. Jadi sebelum briefing, jam 3 kita mulai briefing, itu jam 3 kurang 15 dia udah duduk. Udah duduk di tempatnya. Jam makannya jelas. Setiap kali mau
latihan dia timbang badan. Hendro Kartiko waktu itu masih gencar-gencarnya PS. PlayStation. Ya. Jadi dia main PS di kamarnya. Saya datang, saya masuk kamarnya, saya ngobrol sama dia. Dibilang sama Hendro Kartiko waktu itu udah hampir jam 10. Dia manggil abang sama saya, "Bang, ini maaf, aku mau tidur bang, karena jam tidurku jam 10. Kalau udah lewat jam 10, aku nggak bisa tidur lagi gitu. Jadi kita sambung aja besok lagi ceritanya bang." Saya sebagai pelatih, waktu itu saya merasa ini anak kurang ajar. Tapi setelah saya pelajari bahwa inilah perilaku profesional, jadi dia harus bisa mengapakan situasi apapun untuk dia istirahat, untuk dia Tetap konsekuen dengan apa yang direncanakan. Itu setahu saya selama saya jadi pelatih kurang lebih 37 tahun. Perilaku profesional itu penting untuk pemain profesional ya. Jadi secara profesional bukan hanya dia tanda tangan kontrak, bukan apa, tapi dia harus perilaku dia untuk menjaga diri dia ya, karena dia udah penampilan dia. Oke, Pak, dua pertanyaan terakhir, Pak. Yang berikut ini, untuk membangun sebuah tim, baiknya itu durasinya berapa lama, Pak? Tergantung dengan target. Tergantung dengan target. Yang ditargetkan manajemen. Oke. Tergantung juga dengan pemain yang kita rekrut. Jadi kalau umpamanya pemainnya yang udah di kelas A, yang udah secara teknis nggak perlu lagi diperbaiki, hanya membangun conditioning fisiknya sesuai dengan gaya main yang mau kita yang kita terapkan, itu nggak butuh waktu lama. Oke, tunggu Pak, saya potong lupa. Kelas A, yang kategori kelas A itu yang pelatih mengajukan ke manajemen, yang mau dia. Nah, inilah pemain-pemain yang juara. Seperti itu yang Bapak maksud. Oke, itu nggak perlu waktu yang lama. Oke, terus Pak? Karena dia hanya membuat taktik dan strategi. Nah, jadi pemain-pemain kelas A yang mau mengangkat tim ini menjadi juara, itu juga kriterianya udah jelas ya, pemain kelas A. Jadi secara teknis dia kelas A, tapi dia juga harus punya mental juara. Banyak juga pemain kelas A yang nggak punya mental juara, malah mentalnya mental tempe, apalagi provokator gitu. Banyak juga yang seperti itu. Nah, kalau umpamanya pemainnya harus digabungkan sekian persen pemain kelas A dan sekian persen pemain kelas B yang kualitasnya itu nggak jauh beda, hanya pengalaman, itu butuh waktu agak sedikit lama. Ya mungkin 3-4 bulan itu akan siap. 3-4 bulan sebelum kick off kompetisi. Terus Pak? Itu. Tapi kalau umpamanya manajemen itu mau udah pemain yang kelas B dengan kelas C aja, ya itu durasinya akan lebih lama lagi. Tapi itu bisa untuk juara juga. Juara. Kalau misalnya durasinya dikasih waktu lebih lama dengan berarti kan jatuhnya finansial, itu bisa juga ya. Tapi dengan waktu yang cukup ya. Waktu cukup dan metodenya, metode pelatih itu yang menentukan itu. Makanya waktu mau cari pelatih itu persentasenya itu harus jelas. Jangan hanya presentasi program. Jadi semua orang juga udah bisa buat program. Cuman menjalankan program dengan baik, dengan metode yang baik, itu yang sebenarnya yang bisa meyakinkan manajemen bahwa ini ku ambil. Karena semua konsep yang dia berikan itu menjamin.
Jadi bukan hanya asal persentase itu hanya ini persentasenya bagus padahal proposal. Nah itu. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Saya tahu bahwa kecintaan Bapak dengan PSMS dan Bapak pasti ngikutin tentang PSMS gitu. Sudut pandang Bapak dari kacamata Bapak, apa faktor yang paling besar kegagalan PSMS? Saya nggak tahu bagaimana manajemen finansialnya atau apanya ya. Tapi kalau dengan pemain yang direkrut itu pasti kosnya besar. Masalahnya mungkin ada di teknis. Ansari Lubis sebagai pelatih kepala, dia nggak mendapat masukan dari orang yang betul-betul masukannya itu konkret gitu. Jadi nggak sepotong-sepotong. PSMS 2021 kemarin itu selalu bermasalah di sepertiga depan. Sepertiga bawah bagus, sepertiga tengah bagus, sepertiga depan masalah. Nah, Ansari mungkin nggak dapat masukan dari orang yang betul-betul memahami situasi ini, sehingga dia sendiri juga agak panik, agak apa seperti itu. Jadi sebenarnya dibutuhkan seorang analisis yang seperti tadi, sehingga situasi yang krusial seperti itu bisa didiskusikan dan bisa dipecahkan. Jadi tidak dipikirkan sendiri sama si pelatih kepala. Mungkin itu secara teknis. Kalau non teknis saya enggak. Untuk memenangkan satu pertandingan itu harus buat gol. Main bagus bagus, kalau nggak buat gol nggak akan menang. Nah, untuk mencari pemain yang bisa buat gol, ya carilah pemain yang top skor. Jadi bukan top skor di klubnya, tapi top skor secara nasional. Jadi memang finishernya, apanya semuanya memang udah teruji. Nah, seperti itu mungkin. Jadi masukan-masukan yang seperti itu. Jadi tim telescouting yang membantu Ansari itu mungkin nggak ada. Tim analisis apalagi itu nggak ada, sehingga Ansari selalu bekerja sendiri dalam situasi deadlock. Tapi kan di situ PSMS saat itu punya asisten 2 Pak. Nah, Legimin Raharjo dan Ridwan Saragih gitu. Artinya kan kalau ini hanya mungkin dari sudut pandang saya bahwa itu kan punya asisten gitu. Artinya kan mungkin Ansari sendiri terbantu dengan 2 asisten. Pasti itu dapat terbantu. Gitu. Cuman kita kan harus tahu juga pengalaman dari asisten, wawasan dari asisten tentang analisa tim sendiri gitu. Jadi kan selalu itu disampaikan di saat-saat pertandingan, di saat-saat latihan. Jadi evaluasi yang berlanjut dan berkesinambungan itu kan mungkin tidak ada, hanya sekedar masukan ya sambil ngobrol sambil jalan, ini tadi kurang gini gitu. Jadi tidak di dalam evaluasi yang sebenarnya. Tapi kalau ada tim analisis itu akan ada evaluasi yang sebenarnya. Mungkin itu ya Pak. Ya, jadi sebenarnya kasihan Ansari ya. Jadi dia hanya menerima kegagalan, tapi sebenarnya ada komponen yang tidak ada di dalam tim PSMS itu sendiri. Ya. Ansari hanya menerima kegagalan, tapi tanpa dibantu dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya itu, yaitu tim analisis tadi. Tim analisis ya. Berarti ada satu komponen atau elemen penting yang hilang tidak ada di situ ya. Di kubu PSMS. Oke, jadi itu dia bincang-bincang kita dengan Bapak Suimin Diharja. Terima kasih banyak Pak.
sehat selalu, sukses terus. Nah, jadi buat kawan-kawan, buat kedan-kedanku di luar sana, jangan lupa subscribe supaya disupport ini channel biar kita ngasih yang terbaik buat video-video sepak bola atau apapun itu. Nah, jadi buat kawan-kawan juga jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.